hari ini ada baiknya kita berdoa ya, agar proses belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Albert. Baik teman-teman, sebelum kita mulai proses pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya, agar tumbuh jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme dalam diri kita. Kira-kira kita menyanyi lagu apa nih? Garuda Pancasila. Bagaimana? Sesuai permintaan kalian. Silakan berdiri. Hari ini kita akan mempelajari tentang suatu unsur dalam sebuah golongan. Ada yang bawa tabel periode unsur? Siap, ada. Mana? Kita lihat. Nah, ini ya, tabel periode unsur. Coba hati. Sebutkan unsur-unsur pada golongan alkali tanah. Siapa yang bisa? Alkali tanah itu golongan berapa? Golongan 2A. Yaudah, bisa nggak dibuka maskernya? Ya, gitu ya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Sebutkan unsur-unsur pada golongan alkali tanah. Ada atom apa saja? A, 4A, 5A, 6A, atau 7A, 8A? Yang ini. Nah. Coba ingin sebutkan. Unsur golongan 2A. Unsur golongan 2A, ada apa saja atomnya? Ada De, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Oke, dengar ya. Nah, coba amati gambar berikut. Kira-kira itu gambar apa? Jika kamu ingin menjawab, silakan angkat ketekmu ya. Maksudnya angkat tanganmu. Siapa yang mau jawab? Kira-kira itu gambar apa? Dia lagi ngapain nih? Minum. Minum apa? Susu. Kira-kira dalam susu ada kandungan apa? Kalsium. Apa? Kalsium. Kalsium ya. Tadi sudah disebutkan Iin. Salah satu golongan 2A adalah ada unsur C. Ca. Ca itu adalah kalsium. Nah, unsur golongan alkali tanah ya, 2A. Kira-kira unsur golongan alkali tanah ini logam atau non logam? Non logam. Hah? Apa lebih? Logam ya. Jadi golongan 2A adalah golongan logam ya. Unsur-unsur logam. Berarti kalau kalian minum susu, berarti kalian minum logam dong. Oh, iya dong. Iya. Iya
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model chrono-based learning dipadukan pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, memiliki sifat ingin tahu, teliti, bekerja sama dalam kelompok belajar, dapat memahami sifat fisika dan sifat kimia unsur golongan alkali tanah, mengklasifikasikan manfaat unsur golongan alkali tanah, menganalisis kelimpahan dan pembuatan unsur golongan alkali tanah, memaparkan hasil identifikasi sifat fisika dan sifat kimia unsur golongan alkali tanah, dan memaparkan hasil analisis proses pembuatan unsur golongan alkali tanah dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Oke, sudah siap gadgetnya, HP-nya? Sebelum kita memulai materi, Bapak ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian mengenai materi tentang golongan unsur golongan alkali tanah yang tadi disebutkan IIN. Silakan kalian akses link ini yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp ya. Ada yang belum ketemu? Silakan jawab dulu. Waktunya beberapa menit? 3 menit cukup ya? Mana suaranya nih? Ya, 3 menit cukup ya? Cukup, Pak. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing ya, karena ini sifatnya pretest. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi Bapak sudah bagikan kelompok ini, silakan kalian duduk ke masing-masing kelompok kalian. Di paling depan sini kelompok 1, yang di sebelah kanan kelompok 2, yang di belakang kelompok 3, dan yang di sana itu posisinya untuk kelompok 4. Silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak perlu 2 orang ini untuk membacanya. Yang satunya Putra, yang satunya Fitri. Apakah kalian sudah mengenal diriku? Mas 2. Logam yang memberikan 2 buah elektron untuk atom lain, keberadaannya ada di golongan berapa ya? Nah, kira-kira ada di golongan berapa? Masih ingat tentang elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom. Ya. Jadi logam yang memberikan 2 buah elektron atau lain keberadaannya ada di golongan berapa kira-kira? Alkali tanah golongan berapa? 2A. Ya.
Gimana? Ini kira-kira warna apa? Karena Dia berada di Coba. Yang mana? kuning, Pak. Oke, kuning. Benar tidak? Salah. Coba, Peto. Yang mana? Yang atas, kan yang ini. Yang mana? Ini. Nah, itu ya. Ada atom apa saja itu? B. Yang atasnya apa itu? berilium, Pak. Berilium. Yang keduanya? Magnesium, Magnesium. Yang ketiga? kalsium, Kalsium. Yang keempat? strontium, Strontium. Terus? barium, Barium. dan radium. Oke, tepuk tangan dulu buat Peto. Nah, ini adalah golongan 2A. Oke. Nah, ini dia. Kau menemukanku kalau aku adalah unsur golongan atom tanah 2A. Amati video berikut dan kenali golongan 2A lebih dalam agar kita bisa semakin dekat. Ya, ini siapa yang saling dekat? Gak ada ya. Nah, selanjutnya silakan kalian amati video berikut, kemudian masuk ke dalam kelas poin untuk memberikan tanggapan. Jadi sambil nonton bisa langsung kalian kasih tanggapan di situ. Kelas poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video Kita harus kelas poin dulu. Kelas stopnya 59894. Jadi, Pak, Mas Boy. Kelas poin buka dari apa namanya? Chrome. Kelaspoin.info. Kelaspoin.info. Kemudian tulis nama kalian, terus kelasnya masukin angka ini, kelas tadi 59894. CLASS. Kemudian bukan pakai celas, pakai bahasa Inggris. Kelas poin. Poin T, Pak. Kelas poin. Ya. kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan bagaimana caranya mengatasi tanaman cabai yang kerdil. Ada banyak sekali faktor penyebab tanaman cabai menjadi kerdil. Akan tetapi, saya akan menjelaskan dengan cara yang singkat saja agar mudah dimengerti. Faktor yang pertama yang menyebabkan tanaman cabai menjadi kerdil yaitu akibat keasaman ataupun pH tanah yang tidak normal. Sebelum menanam cabai, sebenarnya tingkat keasaman ataupun pH tanah wajib kita ketahui karena pengaruhnya sangat penting bagi kesehatan tanaman, pertumbuhan, dan juga hasil akhirnya, yaitu masa panen. pH tanah yang normal adalah 6,5 sampai dengan 7,5. Jika pH tanah di bawah angka minimal normal yaitu 6,5, sifatnya adalah asam. Jika pH tanah menunjukkan angka lebih dari 7,5, maka sifatnya adalah basa. Dan berikut ini adalah dampak bagi tanaman jika pH tanah tidak normal ataupun berada di bawah angka 6,5. Akibat tanah yang asam, akar tanaman menjadi terganggu dan akar pun tidak bisa bekerja dengan baik, seperti penyerapan air dan juga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Akibat tanaman kekurangan unsur hara, daya tahan tanaman menjadi lemah, sehingga menyebabkan tanaman menjadi mudah layu, pertumbuhan yang lambat, kerdil, bahkan bisa terhenti, dan juga disertai daun yang keriting dan juga menguning. Jika pH tanah tidak normal ataupun berada di bawah angka 6,5, maka salah satu solusinya yaitu memberikan dolomit secukupnya, karena fungsi dari dolomit yaitu mampu menetralisir senyawa racun yang ada pada tanah dan juga mampu menetralisir tingkat keasaman tanah. Selanjutnya faktor penyebab tanaman menjadi kerdil yaitu tanah yang terlalu kering dan juga padat. Jika tanah kering dan padat, hal ini juga menghambat perkembangan akar, karena akar akan sulit berkembang dalam keadaan tersebut. Maka pastikan tanah tidak terlalu kering dan penggemburan wajib dilakukan secara berkala agar pertumbuhan cabai berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu mencukupi unsur kalsium. Unsur kalsium berperan sangat penting bagi tanaman terutama di bagian akar dan juga di bagian daun terlebih di bagian pucuk sehingga tanaman cabai pertumbuhannya menjadi sehat dan juga baik. Sebaliknya, jika tanaman cabai kekurangan unsur kalsium,
tidak hanya membuat tanaman cabai menjadi kerdil ataupun pendek, akan tetapi daya tahan tanaman cabai menjadi melemah, sehingga daun menjadi menguning dan juga permukaan daun tidak merata ataupun menjadi keriput. Berikut ini adalah pupuk yang mengandung kalsium yang cukup tinggi yang bisa diaplikasikan ataupun kita gunakan pada tanaman cabai yang kekurangan unsur kalsium. Pupuk kalsium yang pertama yaitu pupuk cantik, pupuk kalsium cap daun, dan juga pupuk kalsium cap kumbang. Dan masih banyak lagi pupuk kalsium dengan merek dagang yang lain. Pupuk tersebut hanya sebagai contoh. Gunakan pupuk kalsium dan juga pupuk yang mengandung unsur hara lainnya dengan dosis atau dengan takaran yang tepat agar tanaman cabai menjadi sehat pertumbuhannya. Untuk cara pemupukan yang tepat dan juga lengkap dari awal pemupukan hingga akhir pemupukan, silakan klik playlist di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang memberi tanggapan terkait video tersebut? Kira-kira tadi video apa? Tentang apa? Ya, coba Albert. Penjelasan bagaimana cara mengatasi pertumbuhan tanaman cabai agar dia tidak kerdil. Tidak kerdil. Ya, Kenapa cabainya kerdil? bisa jadi gara-gara tanahnya kurangan zat dan kekeringan. Keringan. Oke. Tepuk tangan dulu buat David ya. Ada lagi pendapat lain? Kira-kira unsur apa tadi yang berperan di situ? Unsur apa tadi yang berperan? Kalsium. Apa itu? Kalsium. Kalsium ya. Tadi dia mengatakan bahwa unsur kalsium itu penyebab apabila unsur kalsiumnya kurang, maka cabai ini menjadi puting daun, ya. Pertumbuhannya menjadi terhambat. Tuh ya. Nah ini dia atom kalsium ya. Oke, silakan kalian masuk ke mana tadi? Kalian buat pertanyaan terkait video tersebut ya. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan? Apa yang mau kalian diskusikan? Nah, ini. Ketika yang ini satu saja, satu kelompok satu, sesuai nomor kelompok kalian. Kalian buat pertanyaan melalui kelas poin. Satu kelompok cukup mengisi satu pertanyaan saja ya. Jadi nanti pertanyaan itu akan menjadi masalah yang akan kita bahas ya dan yang akan kita diskusikan pada pembelajaran hari ini. Sudah bisa buka kelas poinnya? Oke, silakan isi ya. Satu kelompok satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa? Muncul nggak? Kalau misalnya
Oke, udah ya? Nah, ini sudah terkumpul pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama dari kelompok satu mana? Oke, pertama. Bagaimana sifat logam alkali tanah? Oke. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Mengapa logam alkali tanah dipengaruhi dengan tanah? Oke. Kemudian kelompok tiga. Coba apa pertanyaan tadi? Setelah bacakan. Apa yang terjadi terhadap pH tanah yang diberikan pupuk kalsium? Oke, apa yang terjadi terhadap pH tanah yang diberikan pupuk kalsium? Kelompok 4. Apa pertanyaan kalian? Apa saja yang manfaat unsur golongan alkali tanah? Apa saja manfaat daripada golongan unsur alkali tanah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak akan bagikan kalian LKPD ya. Nah, pada pelajaran hari ini dengan pertanyaan ini kalian akan menemukan atau menyelidiki dari video yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita tonton. Di sini Bapak punya LKPD dan juga ada modul ya. Modul ini digunakan untuk kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jadi ini bahan ajarnya berupa modul. Terus LKPD-nya adalah wujud dari pekerjaan kalian. Nanti setelah selesai LKPD-nya dikumpulkan dan setelah kalian berdiskusi, nanti Bapak akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasi. Siap tidak? Siap. Mas sekali kalian hari ini. Sudah dapat semua ya KPD-nya? Oke, untuk yang pertama, pertanyaan ini silakan kalian tulis di LKPD. Silakan buka di halaman pertama. Tapi sebelumnya tulis dulu nama kelompok kalian ya. Tulis nama kelompok kalian di halaman depan. Terus silakan kalian tunjuk satu orang sebagai ketua kelompok. Ada yang bertindak sebagai sekretaris dan yang lainnya menjadi anggota. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Silakan buka halaman pertama. Halaman pertama. LKPD-nya gimana nih? Nah, ini ya, halaman yang ini kalian isi dengan pertanyaan yang sudah dikumpulkan tadi dari berbagai kelompok. Dari kelompok ini tadi kan ada berbagai muncul pertanyaan. Silakan kalian tulis di sini. Nah, pertanyaan ini akan kalian diskusikan. Ya, silakan kalian diskusikan. Silakan ditulis dulu. Nah, pertanyaannya ada di depan tadi sudah terkumpul melalui kelas poin ya.
Sudah ditulis? Nah, kalau sudah silakan kalian berdiskusi dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut ya. Di halaman selanjutnya coba amati. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanyakan kepada Bapak. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Halaman selanjutnya ya. Nah. Yuk, silakan diskusi ya. Karena keaktifan diskusi juga Bapak nilai di sini ya. Yang tidak berdiskusi, yang tidak punya partisipasi, nanti Bapak kurangi nilai. Bagaimana kelompok 3 di dalam? Ada yang mau tanyakan? Belum ada ya? Ada pertanyaan silakan. Kelompok 4 ada kendala? Gimana Mario? Ada. Belum ada kendala? Gimana? Nah ini kelompok 1 ada kendala tidak? Belum ada, sudah bisa ya? Kalau tidak tahu jawabannya silakan cari di internet boleh. Itu di modul juga ada ya. Kelompok 1 ada kendala bagaimana ini? Enggak, kelompok siapa? Kita untuk kelompoknya ya. Oke, kalau bisa juga kalian menggunakan internet. Kalau jawabannya tidak betul. Kalau buku sih dulu ya. Silakan, silakan. Nah, bagi tugas ada yang cari jawabannya di modul, ada yang di buku, ada yang carikan di internet ya. Ada yang mencatat. Jadi semuanya pasti. Kalau sudah selesai berarti kita akan melanjutkan pada sesi presentasi ya. Mau kalian yang angkat tangan untuk presentasi atau Bapak tunjuk? Bapak tunjuk ya. Oke, kalau gitu Bapak coba tulis saja. 10 ya. Tanggal 10 absen 10. Berarti Iin Marcella. Iin Marcella kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju presentasi, berikan semangat dulu. Iin untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
golongan menunjukkan kecenderungan tertentu. Pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung semakin besar. Hal ini disebabkan oleh jumlah kulit yang dimiliki atom makin banyak, sehingga jarak kulit terluar dari inti jari-jari atom semakin panjang. Kedua, bagaimana kecenderungan energi ionisasi atom-atom golongan alkali tanah? Energi ionisasi adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dan dalam bentuk gas. Memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi ke satu unsur semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron keluar semakin besar. Keluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Dalam satu periode, energi ionisasi unsur bertambah dari kiri ke kanan karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom keluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Unsur golongan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah. Magnesium penggunaan GOH2 dikenal dengan nama bubur magnesia berguna untuk antasida, obat mah. Kalsium CaOH2 dikenal dengan nama air kapur, digunakan untuk menetralkan keasaman. Atromisium kegunaan senyawanya untuk kembang api. Barium kegunaan BaSO4 mampu menyerap sinar X sehingga digunakan merusak saluran pencernaan pasien. Bahan cat berwarna putih. Bagi kan? Masih ada. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda tidak? Tidak ada? Berarti sudah sama ya? Kalau kapan yang beda? Baiklah, udah presentasinya? Udah, oke, berikan tepuk tangan dulu dong. Silakan ditutup dulu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang tadi kita diskusikan ya. Pertama, kita bahas nih ya, kita analisis satu persatu. Bagaimana sifat logam alkali tanah? Sifat logam alkali tanah itu seperti apa? Yang pertama, tadi dia dapat melepaskan berapa elektron valensi? Dua. Oke. Sifatnya dia dapat melepaskan 2 elektron valensi ya.
memberikan dua elektron valensik pada atom lain ya. Kemudian sifat logamnya bagaimana? Lunar ya. Logam alkali tanah ini lunar. Ada apa saja tadi golongan alkali tanah? Yang pertama ada berium, yang kedua ada magnesium, yang ketiga ada kalsium, yang keempat ada strontium, yang kelima ada barium, yang keenam ada radium. Oke. Lalu mengapa logam alkali tanah dapat mempengaruhi pH tanah? Logam alkali tanah mempengaruhi pH tanah. Oke. Jadi tanah kita umumnya itu bersifat asam ya. Dengan penambahan golongan alkali tanah seperti kapur, dolomit yang mengandung unsur daripada logam kalsium itu akan meningkatkan pH tanah menjadi sedikit lebih basah sehingga mengurangi keasaman tanah. Nah, seperti yang kita lihat pada video tadi, ada pohon cabai yang mengalami kekeringan, ya kan? Itu dipengaruhi oleh apa? Itu dipengaruhi oleh tanah yang bersifat asam. Oleh sebab itu kita tambahkanlah salah satu unsur yang berasal dari golongan alkali tanah, yaitu kapur. Kapur itu mengandung apa? Kalsium. Nah, pupuk kapur ya atau dolomit untuk mengurangi keasamannya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi terhadap pH tanah yang memberikan pupuk kalsium? Maka pH-nya akan meningkat. Setelahnya asam menjadi asam. Kemudian apa saja manfaat unsur golongan alkali tanah? Ada yang tahu? Kalau magnesium tadi itu apa? Kalau kalian pernah minum obat sakit mah tidak? Nah, apa saja tadi? Kalau sakit mah magnesium ya. Magnesium, Pak. Terus apa lagi? Kalsium. Kalsium apa? Manfaatnya apa? Susu itu untuk apa sih bagi tubuh manusia? Pertumbuhan tulang. Pertumbuhan Tulang. tulang. Apa lagi? Ada lagi? Strontium. Pernah lihat strontium? Digunakan untuk membuat kembang api. Oke, strontium menghasilkan warna merah terang. Selain strontium ada lagi tidak? Berium untuk apa? Coba satu orang yang baca. Berium, manfaatnya berium. Digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa. Coba ulangi yang keras. Berdiri. Berium digunakan untuk coba. Berilium digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa. Oke, tepuk tangan dulu Bang Farhan. Setelah berium ada apa lagi? Magnesium. Siapa yang mau jawab? Coba Agnes mau. Magnesium digunakan untuk membuat kembang api dan birit-birit karena menghasilkan cahaya sangat terang bila magnesium dibakar. Oke, tangan dulu buat Agnes. Setelah magnesium ada apa lagi? Kalsium. Tidak. Ada. Nah, apa manfaat kalsium? Digunakan sebagai Coba kelompok mana yang mau angkat tangan? Nah, coba Dewi, kalsium. Berdiri Dewi. Apa manfaat kalsium? Sebagai penghubung antar saraf dan kerja jantung. Oke. Ada pendapat lain kalsium? Ya, Yopi, yang tadi angkat tangan silakan Yopi. Kalsium digunakan untuk menetralkan keasaman. menetralkan keasaman ya. Itu tadi pada tanah tadi ya, pH tanah yang asam bisa untuk mengurangi keasaman. Oke, tepuk tangan dulu buat Yopi. Apa lagi? Udah. Radium, ada yang jawab radium? Tidak ada. Jadi kalau untuk radium manfaatnya yaitu sebagai apa? Ada yang tahu? Coba cari di bukunya, ada tidak? Manfaat radium.
Masih ada radio. Obat untuk mengobati kanker prostat yang sudah bermetastasis atau menyebar ke tulang dan tidak dapat ditangani dengan operasi atau metode pengobatan lainnya. Oke, jadi radium itu adalah sebagai, karena sifatnya radioaktif, jadi dia digunakan sebagai alat untuk pengobatan kanker prostat ya. Kalian tahu tidak prostat itu apa? Prostat itu adalah penyakit yang terjadi pada laki-laki ya. Nah, jadi prostat itu pembengkakan biji. Nah. Ya, nanti kalian bahas biologi ya terkait tentang biji-bijian. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kira-kira setelah diskusi kita hari ini, setelah analisis kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Bapak tunjukin. Oke, kira apa kesimpulan kita hari ini? Diri. Kesimpulan. Golongan alkali tanah terdapat pada golongan 2A. Unsur-unsurnya golongan alkali Be, Mg, Ca, Sr, Ba dan Ra. Sifat logam alkali tanah berkilau, neutral yang baik, titik leleh dan titik diri rendah, kepadatan rendah, energi ionisasi rendah, sangat reaktif, mudah membentuk ion positif, reduktif, dan memiliki warna nyala yang khas. Manfaatnya adalah sangat banyak, sabun, baterai, pupuk, kembang api, dan lain-lain. Udah? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Villa. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang unsur golongan alkali tanah ya. Kira-kira sudah paham belum? Sudah paham belum? Sebelum kita akhiri ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita post test ya. Soalnya sama dengan soal yang kita tes tadi. Silahkan kalian jawab melalui Classroom. Link yang tadi sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah silakan kumpulkan LKPD-nya, hasil kerjaan kalian agar bisa Bapak koreksi. LKPD-nya saja. Kalau sudah, untuk tugas minggu depan kalian pelajari tentang unsur golongan gas mulia ya. Materi selanjutnya adalah materi unsur golongan gas mulia. Kita akhiri pembelajaran tadi dibuka dengan doa, maka selesai belajar kita juga harus tutup dengan berdoa. Semangat kita nih? Siap. Apa kabar kalian siang ini? Ketua kelas Alvin, silakan untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa untuk masing-masing. Doa mulai.
Doa selesai. Oke Bapak,